Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak, pada pagi hari ini yang utama kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya akan menyampaikan hadis Arba'in Nawawi yang ke-25 yang berisikan tentang sedekah. Hadis ke-25 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah. Mengajak pada kebaikan adalah sedekah pula. Melarang dari kemungkaran juga sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan jalan yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Demikianlah halnya jika tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut yaitu berisi penjelasan bahwa orang miskin itu ghibah atau ingin berlomba dengan orang kaya yang mempunyai harta tentunya. Mereka cemburu baik agar bisa meraih pahala seperti orang kaya yang mudah sekali dalam bersedekah. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada mereka apa yang mereka mampu kerjakan. Hadis ini menjelaskan begitu banyak jalan kebaikan. Allah pun memudahkan kita untuk menempuh jalan kebaikan tersebut. Dan ingatlah, setiap orang pasti menginginkan berbuat baik, termasuk yang kaya maupun yang miskin. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yaitu para sahabat memiliki sifat saling berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian para sahabat menggunakan harta mereka dalam hal-hal kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan bersedekah dan melakukan hal-hal yang baik. Kemudian dalam amal badaniyah yang dilakukan anggota tubuh, baik yang kaya maupun yang miskin sama-sama bisa melakukan seperti pada amalan seperti salat dan puasa. Dan kadang yang miskin melakukan ibadah lebih bagus dan sempurna daripada yang kaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuka pintu kebaikan bagi orang-orang fakir. Pintu kebaikan tersebut selain dengan salat dan puasa adalah dengan zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian boleh pembicara mengajukan yang tidak mungkin diingkari seperti dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah?" Sebab dengan mengajukan pertanyaan semacam ini pada hadis tersebut sudah menjadi pertanyaan yang
telak tak terbantahkan. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa berarti sedekah yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu ada dua, yaitu sedekah yang manfaatnya untuk dirinya sendiri dan sedekah yang manfaatnya untuk orang lain. Dan Allah pun memerintahkan kita pada Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menerangkan akan imbalan bagi siapa saja yang bersedekah, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dari ayat tersebut saja sudah jelas bahwa Allah akan melipat gandakan sedekah yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa keutamaan sedekah pada waktu sempit atau pada ketika rezeki mungkin sedang tidak banyak, maka kita juga diperintahkan untuk bersedekah. Dan beberapa keutamaan yaitu dapat menghapus dosa dan meringankan sakaratul maut. Keutamaan sedekah yaitu dapat menghapus dosa dan sakaratul maut, seperti dalam hadis, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan malah menambah harta kita. Jadi jamaah sekalian, tidak perlu khawatir ketika kita bersedekah. Jangan takut bahwa sedekah kita akan berkurang, bahkan malah kita menjadi miskin. Karena sedekah tidaklah mengurangi rezeki jamaah sekalian. Justru dengan rajin bersedekah, maka rezeki akan semakin mudah Allah datangkan. Hal ini sudah secara gamblang Rasulullah katakan dalam hadisnya, yaitu sedekah tidaklah mengurangi harta. Kemudian yang terakhir yaitu ganjaran berlipat bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Kita semua perlu ingat bahwa Allah Maha melihat atas segala apa yang telah kita lakukan. Allah akan membalas setiap perbuatan kita, baik atau buruk, besar atau kecil, semuanya akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Begitu pula amalan sedekah yang satu ini, seperti yang pada tertera dalam surat Al-Baqarah tadi. Tidak hanya itu, dalam surat Shaba ayat 39 Allah juga memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang bersedekah. Allah berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Yang kita dapat simpulkan yaitu baiklah kita untuk senantiasa bersedekah di waktu sempit ataupun senggang, ketika rezeki kita banyak maupun sedikit. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, menerima semua amal kebaikan kita, dan semoga menjadi umat Rasulullah SAW yang bisa bertemu dengan Rasulullah nanti di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.